Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih dalam bahasan surat An-Nisa. Pada malam hari ini masuk ayat ke-32. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menjadikan tambahnya ilmu pengetahuan kita dan menjadi tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau, dan jangan kalian berangan-angan untuk iri hati atau hasud, ma terhadap apa yang faddalallahu, yang Allah telah melebihkan, bihi dengan sesuatu itu, ba'dhakum sebagian kalian para kaum laki-laki, ala ba'din atas bagian yang lain kaum wanita. Lirrijali, bagi laki-laki, nasibun akan mendapatkan bagian, mimma dari apa yang iktasabu mereka usahakan. Walin nisa'i, dan bagi kaum wanita, nasibun akan mendapatkan bagian, mimma dari apa yang iktasabna mereka usahakan. Was'alullaha, dan mintalah kalian kepada Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, aliman, maha mengetahui. Kalau diterjemahkan bebas ayat ini, jangan kalian punya angan-angan untuk hasud, iri hati terhadap apa yang Allah melebihkan sebagian dari kalian kaum laki-laki atas sebagian kalian dari kaum wanita. Karena masing-masing kaum laki-laki dan kaum perempuan itu akan mendapatkan bagian pahala dari apa yang dia usahakan. Tapi mintalah kalian kepada Allah atas anugerah-anugerahnya. Sesungguhnya Allah, dia adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ayat ini turun berkaitan dengan Ummu Salamah, salah satu istri dari Rasulullah. Ummu Salamah itu matur kepada Rasulullah, ya Rasul, kaum laki-laki boleh perang dan mendapatkan pahala perang, sedangkan kaum wanita tidak. Kaum laki-laki dalam hal waris mendapatkan separuh, sedangkan wanita tidak. Bagaimana ya Rasul? Kok nampak tidak adil? Begitulah kira-kira ya. Lalu ayat ini turun.
Ya, lalu ayat ini turun dengan mengatakan, wahai kalian jangan punya angan-angan iri terhadap apa yang sudah Allah lebihkan dari sebagian kalian kaum laki-laki dengan sebagian kalian kaum wanita. Karena masing-masing laki-laki dan perempuan itu akan mendapatkan bagian pahala dari apa yang mereka usahakan. Secara syariat, secara kasat mata memang berbeda. Laki-laki diwajibkan perang sedangkan wanita tidak. Tapi dalam penyamaan pahala itu pada akhirnya sama. Karena ada hadis, barang siapa yang membantu atau menyediakan orang yang mau berangkat perang. Jadi dalam hal ini adalah istrinya, suaminya mau berangkat perang, dia menyediakan semua peralatan yang akan dibawa, menyiapkan bajunya, menyiapkan senjatanya, menyiapkan bekalnya, maka itu sama saja orang perempuan itu mendapatkan pahala dari kaum laki-laki atau suaminya yang ikut berperang. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita pandang secara lahir, secara kasat mata, iya. Tapi pada hakikatnya, kalau sama-sama mempunyai niat yang baik, maka sama-sama juga akan mendapatkan pahala itu. Kalau dipikir iri, ya iri. Contoh misalnya, kaum perempuan itu, kalau dia sedang hamil dengan segala kesengsaraannya, ya, dan dia ikhlas dengan kesengsaraan yang dia bawa, karena selama 9 bulan mengandung itu di dalam Al-Quran dikatakan wahnan ala wahnin, payah di atas kepayahan, sakit di atas sakit orang mengandung itu, Pak. Kalau saya tanya jamaah yang putra pasti tidak tahu, tidak pernah mengandung, kan begitu kan? Tapi saya kembali kepada ayat di mana Allah sendiri mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibumu telah mengandungmu wahnan ala wahnin, itu payah di atas payah. Makanya hadis mengatakan barang siapa perempuan mengandung terus dia itu sabar dengan mengandungnya, maka dia akan diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang berjihad fisabilillah. Loh, kan berarti podo, gitu kan? Berarti kan sama, cuma kan berbeda kan gitu. Kalau laki-laki mendapatkan pahala perang, ya terjun di medan peperangan. Kalau perempuan mendapatkan pahala jihad, ya berarti ketika mengandung, apalagi saat melahirkan, yang totoane nyowo. Nah kan begitu loh. Ya jadi sekilas memang berbeda, tapi pada akhirnya nanti sama, kan gitu ya. Nah sekarang kalau dalam hal waris ada yang protes, ya kenapa laki-laki dapat separuh, yang perempuan kok tidak adil, kan begitu ya. Nah kalau kita kaji lebih dalam lagi, iya, karena laki-laki itu mempunyai tanggung jawab, satu menghidupi dirinya sendiri, yang kedua menghidupi keluarganya, ya kan, tanggung jawab istri dan anaknya, mencari nafkah, itu kewajiban orang laki-laki. Orang perempuan itu sebenarnya tidak wajib mencari nafkah, gitu loh. Makanya bagian hak waris itu dilebihkan oleh Allah karena itu. Nah, tapi Ustadz di Indonesia ini kan banyak Ustadz wanita karir yang juga membantu kaum laki-laki, bahkan kadang-kadang gajinya lebih. Ya terserah monggo, tapi itu tidak diperintah, maksudnya tidak wajib, kan gitu ya. Tidak wajib. Jadi kalau ada orang perempuan kok ikut mencari nafkah, membantu suami dengan keikhlasannya sendiri, ya dipersilahkan. Dia juga akan mendapatkan pahala. Ya, dia juga akan mendapatkan pahala atas keikhlasannya. Tapi dengan begitu jangan menuntut pembagian waris yang sama. Karena Allah memang tidak mewajibkan. Nah, gitu kan? Karena Allah tidak mewajibkan. Bahkan kalau wanita yang berkarir tadi, misalnya kok suaminya tidak mengizinkan, suaminya menyuruh, sudah dek kamu berhenti saja dari kerja,
Lebih baik kamu di rumah urus anak-anak, perhatikan anak-anak, aku saja yang keluar rumah. Misalnya begitu, wanita harus taat. Karena memang dia tidak wajib mencari nafkah. Nah, gitu loh. Kalau kita kembalikan kepada hukum yang sebenarnya itu seperti itu. Ya, makanya tidak bisa hukum waris disamakan karena tradisi di Indonesia seperti itu. Ya enggak bisa. Lah ngerubah Al-Qur'an lah. Enggak bisa, lah ngerubah nas lah, dalil nas iki. Wong ini Allah yang membuat kok. Kan begitu. Ya. Jadi memang boleh itu api-api wanita Indonesia itu memang begitu, Pak. Jadi gak mentolo karo bojone, akhirnya dia itu ikut terjun mencari nafkah. Api-api wong wedok Indonesia, terutama orang Jawa itu, wis gak mentolo, Pak. Bojone lanang nang gone sawah, gak mentolo, melok nang sawah, Pak. Itu loh. Ya Allah, gak mentolo, ndelok keringete bojone. Ya, jadi itu, tapi itu juga berpahala kalau memang itu diniati membantu dan juga dengan keikhlasan hati. Nah, begitu. Maka dari itu ayat ini memberitahu kepada kita, hendaknya kita jangan iri terhadap apa balasan pahala dari apa yang sudah Allah berikan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Satu sisi kadang dilebihkan oleh Allah, di sisi yang lain Allah juga melebihkan kaum perempuan, yang pada akhirnya adalah sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Gak pandang laki-laki, gak pandang perempuan, gak pandang tua, gak pandang muda. Siapa yang paling takwa, yaitu yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, gitu, okay? Seperti itu. Walikullin, dan bagi tiap-tiap umat, maksudnya manusia, ja'alna, kami jadikan mawaliyah, ahli waris. Ya, ahli waris mawaliyah, mimma, dari apa yang taroka, ditinggalkan al-walidani, oleh kedua orang tuanya, wal akrobun, dan kerabat, ya, wal akrobun, dan keluarga dekat, dari kata koroba, takorub, wal akrobun, dan apa itu para kerabat. Wong Jawa ngomong korobah itu kan yo sulit, Pak. Korobah gak iso ya, kerabat wis ngono ae lah. Lidah Jawa wis gampang. Ya. Walladzina, dan orang-orang yang aqadat, yang telah mengikat, aimanukum, sumpah-sumpah kalian untuk memberi bagian waris. Fa'atuhum, maka berikan kepada mereka nasibahum, bagian mereka. Innallaha, sungguhnya Allah, kana, dia adalah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidan, menjadi saksi. Jadi masing-masing dari laki-laki dan perempuan itu adalah menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Manakala ada kerabat yang tidak punya anak, tidak punya suami, kayak kemarin itu waris kalalah namanya. Waris kalalah itu adalah orang yang meninggal yang tidak punya keluarga. Ya gurung rabi, ya otomatis gak duwe anak, terus gak duwe bapak, gak duwe ibu, tapi dia ini sugih. Nah, maka siapa yang dapat? Ya kerabatnya, saudaranya. Kan begitu ya, saudaranya. Jadi masing-masing laki-laki dan perempuan akan juga menjadi pewaris-pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan menjadi pewaris-pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Itu. Walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum, dan orang-orang yang kamu telah terikat dengan sumpah untuk memberikan sebagian apa itu waris, maka berikan kepada mereka. Contoh misalnya masih ada hubungan kerabat, tapi sebenarnya dia itu sudah tidak
mendapat waris, tapi sek family gitu loh. Terus dia pernah bersumpah, demi Allah saya nanti kalau sudah meninggal, kamu aku berikan bagian dari sebagian hartaku. Telah sumpah dia. Maka ketika meninggal dia ini berhak mendapat warisan karena dulu sudah bersumpah untuk memberi, walaupun dia bukan termasuk orang yang dapat bagian warisan, tapi dulu dia sudah sumpah untuk memberinya, kan gitu ya. Itu namanya aqadat aimanukum, kamu sudah mengikat dengan sumpah-sumpah. Fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka tentang bagian mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu menjadi saksi dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi Allah itu yang maha tahu, maha menyaksikan semua perbuatan apa yang telah kita lakukan ini. Ya. Nah ini ar-rijalu, kaum laki-laki itu, ar-rijalu, kaum laki-laki itu qawwamuna, adalah bertanggung jawab, alan nisa'i, atas kaum wanita, maksudnya adalah istri-istri mereka. Bima, dengan apa yang faddalallahu, yang Allah telah melebihkan, ba'dhum, atas kalian kaum laki-laki, ala ba'din, atas sebagian yang lain dari kaum perempuan. Wa bima anfaku, dan dengan apa yang mereka kaum laki-laki telah meninfakkan, telah menafkahkan, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Fassolihatu, maka wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang solihah, qanitatun, adalah wanita-wanita yang tunduk patuh taat kepada suaminya. Hafidhatun, yang selalu menjaga kehormatannya, lil ghaibi, ketika suami tidak ada. Bima hafidhallah, bima dengan apa yang hafidhallahu, Allah telah menjaganya dengan hadirnya seorang suami. Wallati, dan perempuan-perempuan, takhafuna, yang kalian khawatir, takut, nusuzahunna, nususnya mereka. Nusus itu cara Jawane purik, ngambek, itu namanya nusus. Perempuan-perempuan yang kalian takut akan nususnya mereka, bangkangnya mereka. Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Jadi kalau ada istri yang sedang nusus, sedang purian, pernah nama badan? Pasti pernah lah. Enggak mungkin enggak pernah itu ya. Jarene wong Jawa itu filosofine orang rumah tangga itu, Pak. Sak api-api itu, sak teliti-telitine wong numpuk piring, mesti ono klutike. Gitu, Pak. Dalile wong Jawa itu mesti ono suara klutik. Nah, kan gitu. Nah, artinya bagaimana? Sak api-apike kita menjalani rumah tangga, pasti ada pernah satu waktu gesekan atau apa yang menyebabkan hatinya itu marah kepada kita para suami gitu. Nah, itu namanya bahasa agamanya nusus. Kalau ada istri sedang nusus, sedang purik, apa yang harus kita lakukan? Fa'idhuhunna, nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Wis dituturilah. Sampai naik mau tak jak ngomong kok jawab ono apa saja. Ayo lo gue kini lah sing kena. Jadi sampai nangger tak takoki meneng ae terus piye iki. Lah gak iso selesai permasalahan iki. Wis jenenge wong ngambek Pak nggih. Ditakoki yo meneng ae. Wis sampean njaluk tuku apa wis? Ya meneng ae. Wis gak ate ditari. Senengane apa sampean tuku?
Nek dinasehati kok sek pancet, wah juruhunna fil madhaji. Pindahlah, pisahlah tempat tidurnya. Maksudnya pisah ranjang. Jangan ditemani tidur. Wah juruhunna, hijrah itu kan pindah, Pak. Dari kata hijrah itu, hajaro, wah juru. Pindahlah fil madhaji dari tempat tidur. Sing asale turu sak amben atau sak kamar, jangan tidur situ. Jenengan tidur di tempat lain. Ya. Kalau istri sedang dalam kondisi seperti itu. Yang penting ojo turun ndok kene pos satpam. Bahaya itu. Ya. Kok moro-moro ndok pos satpam gak mulai-mulai. Takoki karo Pak Satpam. Lho lan apa to Pak? Jenengan wis payahi mulai gak mulai. Bojoku pure babano tak tinggal turu kene. Ben ero rasane turu gak di koncone wong lanang ya apa. Iya gak ngira bojone sing menang, sampean sing kalah, Pak. Sampean ndok pos dikeruyuk nyamuk kok. Ya maksudnya itu pindah tempat tidur saja gitu. Jangan sampai metu ke omah gitu loh ya. Jadi wahjuruhunna fil madhaji. Nek dinasehati gak kena dipisah tidur juga pancet. Wadribuhunna, pukullah mereka. Oh, nanti dulu Pak. Iki ibu-ibu pasti enake mukul-mukul tok. Wadribuhunna, pukullah dengan pukulan yang ringan. Satu, jangan dipukul di wajah. Dua, jangan sampai pukulan itu meninggalkan bekas. Ono aturane. Ojo angger mukul tok ae. Engko bojone purikan dinasehati, terus pisah kamar pancet ae. Mari ngono sik pancet ae dikewaplok. Mari ngono dielingno tanggane lho sapu sampean kaplok sakno. Lho nduk Al-Qur'ane ngono ya wadribuhun. Oh iki masalah iki. Iso-iso engko sampean melok kajiane sapa? Iso ngono barang iki. Aku kentek malah. Ya jadi maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memang sifatnya global Bapak Ibu. Jadi kalimatnya memang wadribuhunna, pukullah. Tapi ono tafsire, Pak. Gitu loh. Tafsirnya wadribuhunna itu yang seperti apa? Loh ini dijelaskan. Ojo angger mukul. Yaitu ulama tafsir mengatakan pukullah selain wajahnya, jangan di bagian wajah. Karena wajah itu penghormatan. Yang kedua, pukullah dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, berarti kan pukulan ringan ya, yang tidak meninggalkan bekas. Yang jenengan terjemahkan sendirilah. Nah, gitu loh. Engko bojone salah titik smackdown. Ya opo rek ditinju. Nah, ini ada aturannya. Ya? Ada aturannya nggih. Terus fa'in ata'nakum, maka jika perempuan itu telah taat kepada kalian, wis nurut nisan, ya, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kalian mencari-cari jalan untuk menyakitinya. Jadi nek wis apian, wis biarlah yang tadi itu yang menyebabkan kemarahan itu ojo diungkap maneh. Ya, bukalah apa itu kalimat-kalimat baru. Jadi kalau dia sudah taat itu ojo diungkra-ungkra maneh. Kata-kata yang menyebabkan dia marah itu loh nggih. Ojo nyari-cari jalan. Sebab ada Pak, orang berumah tangga itu ya artinya itu kata-katanya itu menyakiti yang perempuan. Terus kalau perempuan itu tidak nurut terus dia pukul. Kan ada laki-laki itu yang main tangan seperti itu. Ya kan? Senengane iku ngepuki sing wedok. Wah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai. Saya yakinlah bukan jamaah yang ada di masjid ini, saya yakin ya. Kita harus, karena istri itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliyan maha tinggi, kabiron dan maha besar rahmatnya, maha besar kasih sayangnya. Ya seperti itu. Satu lagi biar pas ini. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, syiqaqa bainihima,
perpecahan di antara keduanya suami istri. Jadi tadi itu purian, dinasehati tetap dipindah bisa tidur pancet, kemudian dipukul juga pancet, ternyata syikoko bainihima, terjadi perpecahan antara keduanya. Wis gak wawuan dan lain sebagainya. Jalan keluarnya bagaimana? Fab'athu, maka utuslah hakaman, seorang juru damai. Seorang juru damai, orang yang dipandang bisa membantu menyelesaikan pertengkaran antara suami dan istri. Jadi Al-Quran itu sampai memberikan solusi, Pak. Ya. Bagaimana kalau terjadi perpecahan antara keduanya? Maka utuslah hakaman, orang juru damai, min ahlihi, dari keluarga laki-laki, wahakaman, dan juru damai, min ahliha, dari keluarga perempuan. Jadi kalau istri yang purian tadi diatasi dewi kok tetap gak iso, berlanjut kepada perpecahan, maka utuslah orang dari keluarga laki-laki yang dianggap dituakan, dianggap bisa menyelesaikan masalah, dan dari keluarga perempuan juga ada yang mewakili, bertemu, ikut membantu menyelesaikan masalah biar tidak terjadi perceraian. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha, jika keduanya masih menginginkan islahan, damai, islah, damai. Kalau begitu, kalau punya niat damai, yuwaffiqillahu, Allah akan memberikan taufik. Yuwaffiqi, Allah akan memberikan taufik. Allah bainahuma, di antara keduanya. Taufik itu bantuan Allah, dorongan Allah untuk berbuat baik. Itu taufik, Pak. Nah, gitu kan. Jadi taufik itu dorongan Allah kepada seseorang untuk berbuat baik. Karena dia punya niat islah, damai, punya niat baik, maka Allah memberikan taufiknya, membantu, mendorong, ya, dengan niat damai itu tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman, maha mengetahui, khobiron, dan maha teliti. Aliman itu mengetahui, khobiron, maha teliti terhadap hukum yang sudah diberikan kepada hambanya. Itu sudah, ini sudah bahasan lain, barangkali ada yang perlu disaringkan, monggo, tentang ini tadi, kajian ini tadi. Jadi ayat ini tadi yang belum saya kupas adalah karena laki-laki itu sudah memberikan belanja infak kepada para istri, maka berarti seharusnya istri itu menjadi seorang wanita yang solihah. Lah, wanita yang solihah itu cirinya apa? Qonitatun, wanita yang tunduk kepada suami, asalkan suami tidak menyuruh dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, wanita solihah itu adalah hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, yaitu wanita yang menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Itu ciri wanita yang solihah. Kalau di dalam hadis Rasulullah mengilustrasikan lebih hebat lagi, Pak. Rasulullah mengilustrasikan kaum wanita yang solihah itu lebih hebat lagi. Dalam hadis itu dikatakan begini, khairun nisa'i, sebaik-baik wanita, istri maksudnya, allati idza nadharatha ilaiha sarratka, yang dinamakan wanita yang solihah itu adalah seorang wanita atau seorang istri yang ketika kamu memandangnya, kamu itu tertarik kepadanya. Sarratka itu berarti menarik hatimu.
Jadi sing jenenge wong wedok sing sholihah itu nalikane dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Kan gitu nggih? Menyenangkan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan para kaum wanita, pandai-pandailah menjadi penghibur hati suami. Karena wanita itu memang menjadi penghibur bagi suaminya. Sekarang begini, bagaimana kira-kira andaikan seorang suami seharian penuh sudah di kantor, banyak urusan, mari diseneni bose, suatu pekerjaan ada yang kurang beres, ditekan oleh atasannya sehingga pikirannya stres. Setelah itu pulang ke rumah, dadakno bojo tambah nyeneni pisan. Ayo, kate nanti suami, ya, di kantor diseneni pimpinannya, ditekan oleh atasannya, pulang ke rumah istri pun juga memarahinya. Kemana larinya? Ya. Nah, kalau larinya ambil air wudhu terus masuk masjid Raudatul Falah, ya itu masih bagus itu. Daripada aku ndak omah diseneni bojo tak zikir ae. Itu positif. Lah nek larine nang gone gerdu, larine nanggone stasiun Wonokromo, mencari ketenangan di sana. Bahaya, siapa yang salah kalau begini? Nah, inilah makanya Rasulullah itu menggambarkan khairun nisa allati idza nadharta ilaiha syarratka. Sebaik-baik kaum wanita yang solihah itu adalah ketika suaminya memandang, suaminya menjadi senang, menjadi penghiburnya. Yang kedua, wa idza amartaha atau akka. Jika kamu menyuruh, memerintah, dia taat. Selain perintah maksiat ya, selain perintah maksiat. Wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Apabila seorang suami tidak ada, dia menjaga kehormatannya dan menjaga hartanya. Itulah ciri dari wanita yang solehah. Nah, itu kalau di hadis, kalau di Al-Quran ya ini wanita yang solehah adalah wanita yang taat, wanita yang memelihara kehormatannya saat suami tidak ada. Itu. Ada yang disarankan? Monggo ibu-ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertanyaan itu menarik. Nggih. Ustaz bilang gini kemarin, suami harus tanggung jawab semua ya kepada istri. Nggih. Saya tanya Pak Ustaz kemarin ini, seorang istri minta uang untuk beli baju sama suaminya. Nggih. Ustaz bilang kalau minta harus dikasih ya. Ya. Saya kan gini, seandainya ada suami tidak ngasih uang 2 hari 3 hari, hukumnya gimana? Seandainya suami tidak ngasih uang 2 hari 3 hari, hukumnya gimana? 2 hari 3 hari. Ngasih uang gitu. Ya, nggak ngasih uang untuk. Oh gitu. Makasih. Ya. Kalau suami itu punya uang, terus istri minta, memang untuk kebutuhan, terus suami tidak ngasih, ya berdosa tak Pak? Kewajibannya kok. Tapi kalau memang suami tidak mempunyai, ya tidak ada uang lah mestinya. Ya gimana lagi wong tidak ada. Apa yang diberikan? Itu loh maksudnya Pak. Karena gini Pak, istri aja nggak minta gitu. Istri nggak pernah minta. Istri tidak pernah minta. Jadi ada apa-apa itu istrinya sendiri nanti nggak pernah minta. Nggih. Ya jadi begini loh. Ini sering dialami oleh yang lain. Saya yakin begitu. Jadi begini, yang namanya seorang suami itu berkewajiban memberikan belanja kepada istri, baik diminta atau tidak. Sampai-sampai walaupun istri itu sudah punya penghasilan, ini tetap si suami ini tetap jatah tiap bulan habis belanjanya berapa, itu tetap dikasihkan. Gitu loh Pak. Iya. Kita ngasih tiap hari dikasih, 2 hari tapi harus tidak minta.
tidak apa-apa, tapi tidak minta. Ya tergantung. Kalau kemudian tadi ya saya teruskan dulu. Jadi setiap bulan ya bulan itu kan hitungannya dari harian toh Pak. Kan begitu kan? Kalau jenengan tiap bulan itu mengasih sekian, berarti misalnya dibagi hari itu berapa kan? Daripada aku ngekei setiap dino, tak bayar setiap bulan tak kakno sakmene. Misalnya begitu kan ya. Nah, kalau si istri itu pun juga orang yang karir kerja, itu tetap suami mengasihinya. Kecuali setelah itu terus ada kesepakatan. Kecuali ada kesepakatan. Sepakatannya begini. Wis gini aja Mas. Untuk gajinya sampean itu ditabung aja. Untuk biaya hidup setiap hari gaji saya. Kecuali ada kesepakatan seperti itu. Nah, jadi yang namanya suami ini berkewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin tanpa diminta. Tanpa diminta, Pak. Tanpa diminta itu tetap wajib. Dening si istri tadi, sudah Mas, aku seono duit, sampean simpen sik. Nah, kecuali kan begitu kan? Kecuali begitu. Sama dengan mahar. Mahar itu kan kewajiban yang harus dibayar. Dening istri itu merelakan. Wis aku ikhlas Mas, wis sampean pakai. Ya enggak apa-apa. Berarti hukumnya sudah gugur kan gitu loh. Nah, itu kan ada jika suami itu berbaik hati mengikhlaskan mahar itu yang dibayar untuk kepentingan lain, maka itu sah dan boleh dipakai. Nah, sama dengan itu Pak, karena kewajiban seorang laki-laki memberi belanja, jika istri mengatakan aku seono kok Mas, sampean simpen sih, ya berarti kan nggak apa-apa kan? Nah gitu. Terus nanti sampun, oh nggih, sampun, nggih. Terus ada lagi, monggo Pak. Lagi saya menanyakan tadi dikatakan di ayat yang ke-34 surat An-Nisa itu bahwa salah satu cara menyelesaikan jika ada masalah dalam rumah tangga, itu dilarang untuk memiliki kesalahan. Betul. Istri atau seorang suami. Caranya tadi bagaimana kalau kita lakukan dengan niat untuk menunjukkan kesalahannya, tapi harapan mudah-mudahan dia tidak mengulangi lagi. Nah, itu apakah diperbolehkan Ustaz? Terima kasih. Jadi begini, yang tahu kondisi hati si istri kan suaminya masing-masing ya, kan begitu nggih. Jika ini diungkapkan saat itu terjadi atau lagi membaik, terus si istri menerima, ya gak apa-apa. Khawatirnya dia sudah membaik, terus diungkapkan sebuah kesalahannya, terus dia balik purik meneh. Nah ini yang masalah. Kemungkinan begini Pak, biarkan baik dulu, berlalu dulu. Jadi sudah 1 minggu, 2 minggu, mungkin wes lali lah permasalahan itu. Mungkin dalam bincang-bincang santai mungkin, nah itu baru diingatkan. Jadi ditunggu dulu jaraknya. Jangan ketika dia barusan membaik dari puriknya tadi itu, terus setelah itu diungkapkan, saya khawatir hati yang baru luka tadi itu kembali. Nah itu masalahnya. Tapi menunggu waktu dulu ya, biar tertutup dengan urusan-urusan yang banyak dulu. Nah, mungkin baru diingatkan ya, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang lunak, dengan kata-kata yang menyenangkan. Gitu, oke. Ada lagi tentang suami istri, ibu monggo Bu. Soalnya kadang-kadang ada ibu yang protes itu. Kok semuanya kok laki-laki? Yang perempuan ini gimana? Ya memang ini loh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kata qawwamun itu
diartikan satu pemimpin, yang kedua pelindung, yang ketiga adalah berhak mengatur. Ya, jadi yang namanya laki-laki ya harus melindungi istrinya, yang namanya laki-laki yang harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu. Ya, jangan sampai, karena ini fenomena ini sering terjadi, ya Bapak Ibu, fenomena ini sering terjadi. Biasanya yang terjadi, yang banyak terjadi itu kalau suami itu justru kalah gajinya dengan istri. Nah, itu menjadikan si istri itu biasanya berani membantah kepada suami karena merasa gajinya lebih tinggi. Itu tidak boleh. Ayo kita kembali kepada pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah nggak punya modal apa-apa. Siti Khadijah saudagar wanita yang sangat terkenal pada waktu itu. Ya, begitu nikah dengan Rasul, segala yang mengatur hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Dia sebagai kaum wanita sudah tidak mengatur lagi, dipasrahkan sepenuhnya kepada Rasulullah. Dan Siti Khadijah menjadi seorang wanita yang taat patuh kepada Rasulullah, walaupun dia yang menjadi pemilik dagang itu, perdagangan itu, dan pemilik harta. Mestinya harus begitu para kaum wanita. Walaupun gajinya lebih tinggi, harus seperti Siti Khadijah, tetap taat kepada si suami. Nah, ini loh. Tapi begini ini perlu ngaji, Pak. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Nah, itu loh, Pak. Pentingnya ngaji itu ya kita mendengar nasihat-nasihat seperti ini, sehingga ini menjadi koreksi dalam kehidupan kita, terutama kehidupan berumah tangga. Dan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Rasulullah sudah cukup menjadi contoh dalam segala aspek, dalam aspek kehidupan kita. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, dan bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang sudah dituangkan dalam hadis-hadisnya. Itu ya. Sehingga kita menjadi seorang laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab dan mengatur sebaik-baiknya keluarga dan rumah tangganya, dan istri juga menjadi wanita yang sebaik-baiknya dalam mentaati, mengikuti kepada suaminya, sehingga sama-sama kita mendapatkan hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.